Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bangkit TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang tidak kenal dengan artis ternama Indonesia yang terkenal akan podcastnya, yaitu Deddy Corbuzier. Diketahui Deddy Corbuzier memeluk agama Islam atas bimbingan ulama muda NU, yaitu Gus Miftah. Deddy sangat dekat dengan Gus Miftah hingga seperti saudaranya sendiri. Kali ini Deddy Corbuzier memberikan pesan kepada kita semua, jangan sampai iman kita dicuri oleh setan. Seperti apa video selengkapnya? Simak video berikut ini. Kalau kalian mencintai agama Islam dan kalian merasa bahwa ini agama yang luar biasa dan kalian ingin orang-orang lain menikmati hal yang sama, mereka jangan ditakut-takutin. Karena kalau mereka ditakut-takutin, mereka akan menjauh. Ya. Kalau mereka dilawan, mereka dimarahin, mereka akan menjauh. Termasuk soal Aska. Betul. Pada saat saya mualaf, banyak yang nanya ke saya, ya adalah gitu ya. Aska gimana anak saya kan? Aska gimana? Aska mualaf enggak? Aska muslim enggak? Wah, kalau Aska tidak muslim, dosanya ditanggung bapaknya. Saya bilang sama dia, gua kagak jadilah. Karena dia ketakutan. Anak gue nggak masuk, gue yang dosa. Lu gimana sih? Gue bilang gitu. Iya dong. Mula orang kok mau mencari sesuatu yang baik, yang benar, jangan ditakut-takutin. Contohkan dengan kebaikan, maka semua orang akan melihat Islam itu indah. Ya. Tumben lo bener. Tumben lo bener. Iya, saya mau ngomong gitu. Jadi itulah pengalaman Mas Deddy yang alhamdulillah saya minta doanya, beliau baru proses belajar. Termasuk kemarin beliau saya ajari ngaji kan, saya cari turutan nggak dapat. Akhirnya saya dapat Iqra. Oh, begitu saya dikasih dia ajaran kan, baru jilid 1. Oh iya. Begitu baca saya lihat saya ketawa. Ba. Tapi bagi saya ini proses luar biasa, dan wallah setelah saya mengislamkan Mas Deddy, hampir setiap hari saya mensyahadatkan orang sampai hari ini. Dan rata-rata jawabannya adalah karena begitu menyenangkannya hubungan Gus Miftah dengan Mas Deddy. Ya karena saya itu. Walah pede loh. Tadi kan Anda sendiri yang ngomong. Satunya. Anda setelah saya, Anda mensyahadatkan banyak orang. Iya. Karena melihat Anda dengan saya. Tapi tapi hidayah bukan urusan lo, urusan Allah. Iya. Yeah. Tepuk tangan untuk Mas Deddy Corbuzier. Terima kasih bro. Maka disitulah kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, saya begitu mati-matian mengkampanyekan istilah Islam Nusantara. Sampai hari ini kalau Anda baca di Facebook dan di medsos, naudzubillah min dzalik, orang NU yang paling dibully oleh ex-HTI dan kelompok-kelompok RCTI dan Al-Kacong itu adalah Miftah. Gara-gara apa? Karena begitu semangatnya saya mengkampanyekan Islam Nusantara, yang saya yakin gagasan besar ini hanya didapatkan oleh orang yang besar. Siapa lagi? Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot. Karena orang hari ini mohon maaf tidak bisa membedakan mana bedanya mana agama. Ketika Mas Deddy, Mas kenapa nggak pakai sarung? Kenapa nggak pakai kopiah dan lain sebagainya? Maka waktu itu saya jadi geli. Disinilah seolah-olah kalau orang berjubah itu pasti Habib, pasti orang Islam. Maka saya bilang, bedanya gimana sih bro? Saya bilang sama Deddy, bro, auratnya laki-laki itu menurut fikih itu hanya baina surrati warukbati, antara dengkul dan wudel, antara pusat dan dengkul. Artinya kalau Deddy Jumatan pakai celana tok, penting dengkul sama wudelnya ketutup itu sah. Kalau nggak percaya kamu coba. Saya bilang begitu. Gila loh. Tapi saya tambahi, Islam tidak hanya mengenal etika, tapi Islam juga mengenal estetika. Maka dikatakan innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Lah orang hari ini gagal paham, seolah-olah orang harus pakai baju koko, harus pakai baju muslim dan lain sebagainya. Kemudahan-kemudahan itulah sebenarnya yang menjadikan orang non-Islam itu masuk dalam agama Islam. Rata-rata orang yang saya sahadatkan jawabannya seperti itu, karena Islamnya Gus Miftah itu mudah, nggak harus formalitas, pakai kopiah, pakai baju muslim, pakai sarung. Maka begitu saya pakai celana seperti ini, kayak dikritik, Kiai kok pakai rok, cangkemmu, ini bukan rok,
bilang sama Dedi, perintah nutup aurat itu agama, tapi cara menutup adalah budaya. Orang Arab tutup auratmu, mereka pakai jubah. Apakah orang Jakarta harus pakai jubah? Tentu jawabannya tidak. Pekerjaannya naik pohon kelapa cari degan kok pakai jubah, kan bahaya, beluluke nambah loro kiai itu loh. Pekerjaannya cari pasir di sungai kok pakai jubah, ya bisa little body, silite gatel kelebon wedi kan itu. Dan ketika saya kemudian menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Said bahwa cadar itu budaya orang Arab, saya dimarahi, Pak. Kamu nggak tahu hukum, katanya. Sejak dulu menurut saya, menurut fikih itu wajah bukan aurat. Kenapa sekarang zaman Muhammad bin Salman, orang-orang perempuan Arab yang kerja di bandara, di mall sudah lucu. Kemarin di Jogja 10 orang turun dari bis, semuanya pakai hitam-hitam, pakai cadar. Begitu masuk Taman Pintar ada tulisan Taman Pintar, mereka selfie bareng-bareng, ceklik. Saya mikir yang difoto itu apanya gitu. Mereka gagal paham. Orang Arab pakai cadar masih lumrah lah, karena panas, kalau dingin banget sampai sekian derajat. Lah di Yogyakarta sejuk, adem, di Kaliurang, bakul Brambang kok pakai cadar, kan nggak panas. Berapa bu Brambangnya sekilo? 5.000 gitu. Nggak asik banget gitu. Kemudahan tasamuh dan tawasud inilah yang kemudian saya adopsi ketika umur 20 tahun saya masuk lokalisasi pertama kali. Karena waktu itu saya membaca satu hadis Rasulullah Muhammad SAW, wa inna ahadakum ya'maluna bi amali ahlil jannah hatta yakun bainahu wa baina ila dira'un fayasbitu alaihil kitab faya'maluna bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ini saya ngeri waktu itu baca hadis ini. Dan akan ada di antara kalian orang-orang yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga hatta yakun bainahu wa baina ila dira'un, sehingga jarak dia dengan surga tinggal 1 dirok saja. Tapi ingat, fayasbitu alaihil kitab, catatan takdir merubah hidupnya. Faya'maluna bi amali ahli nar, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, dan Allah memasukkannya ke dalam neraka. Coba kita lihat zaman Nabi Musa, Bal'am bin Baura, orang alim alamah, kata orang Jawa idugni, setiap kali berdoa tidak pernah ditolak oleh Allah, tapi matinya dalam keadaan kafir karena kesombongannya. Ubaidillah al-Jahsi, ya kan, mati dalam keadaan kafir. Oh piye baraseso. Bahkan seorang tukang muadzin yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya, 5 waktu dalam sehari dia mengumandangkan adzan. Satu saat dia adzan, di jalan ada cewek cantik lewat, SDSB, semok depan semok belakang. Selesai adzan dikejar, dia bilang apa? I love you full. Apa jawaban perempuan ini? Sorry mas, saya tidak bisa menerima cintamu. Kenapa? Karena saya beda agama dengan kamu. Saya Kristen, kamu Islam. Kalau kamu ingin menikah dengan saya, silahkan pindah ke dalam agama Kristen. Karena hati sudah melekat, cinta sudah terpikat, tai kucing rasa tahu ngerasa. Akhirnya pindah ke dalam agama Kristen. Dan Anda tahu, malam pertama setelah dinikahkan di gereja, mau kumpul, naudzubillah min dzalik, kepleset mati. Kehilangan agama tanpa pernah merasakan cike-cike. Cike-cike itu bahasa Taiwan, Kiai. 4 tahun yang lalu saya ngaji di kota Taiwan namanya Kaohsiung. Pulang dari pengajian ada orang datang bilang, hei cike-cike. Saya diam, dikejar mas, hei cike-cike. Akhirnya saya jawab, yes cike-cike, begitu kan. Begitu saya masuk kamar didodok, hei cike-cike, cike-cike. Saya waktu itu mikir, kok cangkemnya cike-cike, wah ini ngopo itu kan. Saya telepon panitia dari Ponorogo, Kiai. Ini ada orang ketemu saya ngomong cike-cike. Kenapa saya dikejar di kamar? Lah tadi Gus Miftah jawab apa? Yes. Oh alah Gus. Cike-cike itu Gus Miftah ditawari kelon. Lah. Makanya Habib Salim nanti ke rumah istri bilang sama istri, "Mah, cike-cike." Iya. Coba. Akhirnya orang ini mati dalam keadaan kafir. Siapa yang bisa menjamin? Rojal Unfuwah, delegasi sunnah, mati dalam keadaan kafir. Dia yang mengingatkan Musailamah Al-Kadzab ketika mengaku sebagai nabi, mati dalam keadaan kafir. Maka ketika Dedi tanya sama saya begini, baru 2 minggu masuk Islam, bro, bagaimana cara saya menjaga iman waktu itu? Saya bilang sama Dedi, bro, benar, aku yang mengislamkan kamu, tapi yang bisa menjamin iman kamu itu cuma Allah. Kamu dikasih iman, kamu juga punya musuh namanya siapa? Setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ingat bro, setan itu tidak mencuri rumahmu, setan itu tidak mencuri sertifikat tanahmu,
Setan itu tidak pernah mencuri mobilmu, tetapi setan itu senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan paling tahu harta yang berharga bagi seorang muslim adalah iman.